Di video sebelumnya kita diperlihatkan Arthur yang sudah sangat rindu terhadap kedua orang tuanya. Tessia yang tadinya pendiam di desa para elf kini lebih ceria karena ada Arthur. Begitu juga Arthur yang hampir lupa dengan rasa rindunya terhadap kedua orang tuanya berkat senyuman Tessia. Arthur yang merasa kesakitan akibat mana core-nya kini bertekad untuk berlatih bersama sang kakek agar kelak ketika bertemu dengan kedua orang tuanya, Arthur sudah menjadi sehat dan siap untuk melindungi mereka berdua. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Singkat cerita 3 tahun pun telah berlalu. Kini Tessia nampak sudah lebih dewasa pakai anting dan lip tint baru. Arthur yang lagi tidur pun nampak lebih dewasa terbukti dari rambutnya yang mulai jabrik. Rambut yang mana bang? Rambut kepalanya lah. Di sisi lain, tampaklah sang raja berserta sang ratu akan menghadiri rapat pertukaran pemuda 3 negeri. Tessia memberikan burger besar buatannya sendiri. Tanpa pikir panjang, Arthur pun memakannya langsung sampai habis. Kemudian mereka pun melakukan pemanasan sebelum latihan. Tapi karena mereka datang terlambat, sang kakek pun melemparkan pedang dan menyuruh mereka untuk langsung latihan saja. Arthur dan Tessia nampak begitu semangat dalam menjalani sesi latihan kali ini. Dan Tessia bertekad ingin membuat Arthur babak belur. Ya, melihat perkembangan latihan mereka yang lumayan cepat, sang kakek pun melanjutkan latihannya ke tahap selanjutnya. Sang kakek menjelaskan tentang sihir kepada Arthur. Pertama, setelah membuat kestabilan mana yang merupakan dasar, Arthur bisa menguasai antara elemen api, air, angin, dan tanah. Tapi elemen yang bisa dikuasai tergantung pada jenis rasnya. Misalnya para elf menguasai elemen angin. Mereka juga pintar dalam menggunakan elemen air dan tanah. Lalu para dua pandai menggunakan elemen api dan tanah. Sementara manusia bisa menguasai keempat elemen tersebut. Namun elemen memiliki kecocokan satu orang satu jenis. Sang kakek juga menjelaskan meskipun jarang ada manusia yang bisa menguasai 2 elemen, tapi itu adalah pengecualian. Lalu Tessia mengajukan pertanyaan kepada kakek Pirion. Kenapa Arthur tidak berlatih menggunakan sihir menguatkan fisik seperti dirinya? Menurut sang kakek, Arthur masihlah lemah. Di mana-mana core milik Arthur terdapat tekad dari Beast yang tertidur. Dan itu adalah tekad yang besar. Tekad Beast tersebut membuat keseimbangan mana dalam tubuh Arthur hancur. Makanya Arthur selalu merasakan rasa sakit di dadanya. Di kesempatan itu Tessia mengejek Arthur yang selalu kesakitan ketika dipukul oleh Tessia. Jelaslah Arthur jengkel mendengarnya. Mana ada orang yang tahan dengan pukulan dari Tessia yang tanpa ampun. Ya, Arthur tahu bahwa Tessia mampu membangkitkan mana sebelum umur 10 tahun. Tessia dianggap berbakat karena di umurnya yang baru 9 tahun, dia bisa melakukannya. Selain itu, dia juga terus diajarkan cara untuk bertarung dan sekarang menjadi teman berlatih Arthur. Nah, karena Arthur terlihat masih memiliki energi, sang kakek pun mengajaknya untuk membangkitkan tekad Beast yang ada di dalam tubuhnya. Dan jika berhasil, Arthur tidak akan dipusingkan lagi oleh rasa sakit yang dideritanya. Dan Arthur akan menjadi pengguna Beast yang sesungguhnya. Lalu sang kakek pun akan memulainya. Tampaklah sekarang sang kakek menyalakan api di dalam mana core milik Arthur. Sudah dipastikan Arthur akan merasakan sedikit panas, tapi hal itu bukanlah masalah bagi Arthur. Namun apa yang terjadi? Singkat cerita, Arthur sudah berada di kamarnya, dijaga oleh sang kakek. Setelah Arthur siuman, si kakek bertanya pada Arthur apakah Arthur mengetahui sosok dari tekad Beast yang dia miliki. Arthur pun memberitahunya bahwa sosok dari tekad Beast itu adalah seekor naga. Ya, antara percaya dan tidak percaya, tapi itu memang yang sesungguhnya. Sang kakek pun hanya berpesan pada Arthur agar tidak mengatakan kepada siapapun tentang hal itu, karena tekad naga akan mengundang perselisihan yang tak penting. Arthur pun mengerti dan berterima kasih kepada sang kakek yang sudah mengkhawatirkannya. Kemudian kakek Pirion memberitahu Arthur bahwa keberangkatannya sudah ditentukan dalam 4 bulan lagi. Jelas Arthur sedikit kecewa karena yang dia tahu kepulangannya jaraknya masih 2 tahun lagi.
Lantas sang kakek menjelaskan bahwa pertukaran pemuda antara tiga negeri sepertinya mulai diselenggarakan. Dan dalam waktu tersebut gerbang yang menuju kota Sirus akan dibuka. Makanya di kesempatan itu Arthur bisa pulang. Ya, sebenarnya Arthur senang karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun gimana ya, masih ada hal yang harus dilakukan oleh Arthur. Nah, melihat Arthur yang bingung, sang kakek pun menyuruh Arthur untuk beristirahat karena mulai besok latihannya akan lebih sulit. Sementara itu, Tessia juga diberitahu oleh orang tuanya bahwa 4 bulan lagi Arthur akan pergi. Di malam hari yang dingin, Arthur tidak bisa tidur karena memikirkan 4 bulan adalah waktu yang singkat. Lalu tiba-tiba... Ya, tekad dari Sylvia atau telur naga yang selalu dibawa oleh Arthur kini sudah menetas. Dan lahirlah seekor naga hidung caketrek yang sangat imut sekali. Tiba-tiba si naga hidung menggigit Arthur. Dan muncullah tanda yang memiliki arti penting. Ya, selain lucu dan imut, si naga hidung juga bisa berkomunikasi dengan Arthur di dalam pikirannya. Walaupun terdengarnya cuman kiu-kiu-kiu, cukuruku. Bang, nggak pakai cukuruku, Bang. Iya. Nah, untuk menghargai Sylvia yang jadi ibu dari naga kecil tersebut, Arthur pun memberi nama yaitu Sylvie. Dan Arthur akan menjadi sosok ayah bagi Sylvie. でも、せめてパパって呼んでくんない？ 8歳にして父親だなんて驚くだろうな。 Esok hari pagi pun tiba. Ketika Tessia membangunkan Arthur, sontak dia kaget sampai teriak. Bukan karena takut, tapi si naga hidung sangat lucu sekali membuat Tessia gemes. Andai saja si botak jadi hitam pasti lucu. Bang, gue kurang hitam gimana, Bang? Ih, serem lu. Kemudian mereka pun menunjukkan Sylvie kepada kakek Pirion. Sontak saja si kakek kaget sampai jantungan. Karena Sylvie adalah sosok naga yang bisa langsung viral kalau ada orang yang tahu. Sementara itu, Tessia terus mengejar-ngejar si Sylvie karena gemes ingin memeluk dan mencubit Sylvie yang hitam. Bang, gue kurang hitam gimana, Bang? Ih, serem lu. Ya, di situ si kakek agak tenang karena pastinya semua orang tidak mungkin berpikir bahwa Sylvie adalah seekor naga. Jadi Arthur hanya perlu menyebutnya Sylvie adalah seekor bis yang langka. Nah, mengenai latihan hari ini, karena Arthur sudah bangkit sebagai seorang pengguna bis alias biskor dan manakor, Arthur harus melatihnya bersamaan. Dan menurut si kakek, cara yang paling efisien adalah praktek. Sontak sang kakek menunjukkan caranya dan... Ya, sang kakek pun mengeluarkan Shadow Panther untuk melatih Arthur. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Arthur sama sekali tidak bisa merasakan hawa keberadaan si kakek. Arthur pun hanya bisa terdiam, tidak bisa melawan Pirion. Dan pada akhirnya, Arthur pun menyerah. Nah, kenapa Arthur tidak bisa merasakan hawa keberadaan si kakek? Ternyata Shadow Panther merupakan sosok yang menguasai angin secara naluri. Dan itu merupakan sihir tingkat atas yang bisa menguasai suara. Tapi bukan tidak memiliki kelemahan, efeknya bisa sangat lelah saat menggunakannya. Setelah puas menjahili Arthur dengan Shadow Panther-nya, si kakek pun mengajak Arthur untuk mulai latihan yang sebenarnya. Waktu pun terus berlalu. Setelah beberapa hari, sampailah Arthur dalam tahap menguasai tekad bis. Ya, mungkin karena sudah bisa menggunakan sedikit dari kekuatan bis, rasa sakit yang sangat menyakitkan pada Arthur sepertinya sudah hilang. Dan tampaklah tubuh Arthur jadi semakin terlatih, sampai-sampai Arthur bisa mengikuti latihan yang keras. Setiap hari Arthur berlatih dengan serius, bahkan sekeras-kerasnya. Namun pada saat istirahat, Arthur selalu menghabiskan waktunya seperti anak-anak. Waktu pun terus bergulir. Ketika Arthur dan Tessia jalan-jalan di pasar, tak sengaja mereka bertemu kembali dengan Paris. Bahkan dengan cara yang sama alias sengaja ditubruk. Tapi karena Paris rambutnya sudah jabrik, Arthur tidak mengenalinya. Kemudian Paris mengingatkan Arthur bahwa dia adalah bangsawan yang dulu dikalahkan oleh Arthur dengan trik kotor karena Arthur mengabaikan peraturan duel. Udah, gak usah ikut-ikutan lu. Nah, agar Arthur kembali mengingatnya, Paris pun mengajak Arthur untuk duel kembali. Tapi hasilnya sama saja, malah yang ini lebih parah, bro. Ya, di situ Arthur baru ingat siapa Paris. Tapi Arthur tidak memiliki dendam sedikit pun. Yang ada dia senang bisa bertemu kembali dengan Paris dan mengajaknya untuk berteman. Teman-teman Paris bilang pada Arthur bahwa Paris dipanggil P, nggak pakai Hung. Tapi Paris malah kesal karena tak seharusnya mereka memberitahu nama panggilannya. Kemudian Arthur bertanya tentang apakah mereka akan ikut menghadiri pertukaran pemuda yang diadakan 3 negara. Dengan polontongnya Paris bilang, sudah pasti ikutlah. Udah, lu nggak usah ikut-ikutan. Tapi Bang, Gak ada tapi. tapi kalau ada melon Bang, boleh kan Bang? Gak ada melon. Ya, lanjut.
Nah, karena mereka terpilih oleh duta besar dan para pemuda dengan kedudukan tinggi, sudah pasti ditetapkan untuk ikut dalam pertukaran tersebut. Tapi mereka tidak tahu dengan Tesia, sepertinya dia tidak akan ikut. Kemudian Paris mengejek Tesia dengan mengatakan Tesia yang lemah pasti akan tersesat. Sontak saja Arthur kaget dan benar saja Tesia langsung melempar Paris hingga ke langit ketujuh dengan kekuatannya. Sontak Arthur langsung membawa pergi Tesia, lalu menasehati Tesia bahwa sosok Tuan Putri tidak boleh memukul rakyatnya dan Tesia harus sadar dengan posisinya sebagai Tuan Putri. Di dalam hati Arthur merasa tidak pantas menyatakan hal seperti itu karena Arthur yang dulu sangatlah kejam dan arogan. Ya, di situ Tesia bilang bahwa dirinya itu sangat kesal karena akan berpisah dengan Arthur dan dia juga tidak bisa ikut dalam turnamen dengan anak-anak yang lainnya. Jadi intinya mah ya, dia itu hanya melampiaskan kekesalannya pada si Paris. Aduh, perpisahan si Paris. Tapi Arthur malah memarahinya seperti ayahnya. Sontak saja Tesia makin kesal dan menyebut Arthur om-om. Ketika malam tiba, Tesia galau sampai nangis sendirian di kamar. Di kesempatan itu, Arthur mencoba menghibur Tesia dengan kunang-kunang. Setelah itu, Arthur mengajaknya pergi ke hutan. Bukan untuk yang aneh-aneh, ini mah ya hanya sekedar menghibur. Iya tahu bang, tahu bang. Ini cuma menegaskan. Iya tahu bang. Nah, ketika sampai di hutan, Arthur menunjukkan para serigala yang waktu itu diselamatkannya yang nampak sehat dan makin gemuk kayak pensiunan PNS yang jarang olahraga. Setelah itu mereka duduk berdua di tengah tanah lapang disinari cahaya bulan, ditemani kelap-kelip bintang dan dihangatkan oleh api unggun. Jauh dari tetangga, gak ada hansip, gak ada satpol PP yang membuat suasana semakin romantis. Tapi belum juga ngobrol si Tesia malah ngantuk duluan. Aduh kacau ini mah tuh bro tapi tiba-tiba Tesia berhalusinasi melihat sosok Kunti yang lewat. Jadinya dia melek lagi. Ya di situ Tesia masih malu karena zaman sudah maju, masa masih takut sama hantu. Nah ketika diajak ngobrol Tesia malah turu duluan. Selesai deh, nggak ada romantisnya. Sat, bang, gue kurang hitam gimana bang? Gak nyambung Sat. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa sudah sampai pada waktunya Arthur untuk pulang bersama dengan para pemuda yang akan mengikuti turnamen. Sebelum pergi, Arthur diberi hadiah sebuah kompas oleh kakek Pirion agar tidak tersesat lagi. Dan dengan tanda keluarga Eralit di kompas tersebut akan berguna jika nanti Arthur datang lagi ke desa Elenoir. Si kakek juga menyinir Arthur agar mengurangi jalan-jalan saat malam hari. Hayo sia. Dan Arthur pun sepertinya khawatir karena belum melihat Tesia sedari tadi. Sementara gerbang yang menuju kota Sirus telah terbuka. Itu artinya hari ini adalah hari terakhir Arthur berada di desa Elenoir. Tiba-tiba Tesia berlari menghampiri Arthur. Ya, sebenarnya Tesia tidak ingin melihat Arthur pergi. Namun apalah daya, Tesia pun cuma berpesan agar Arthur tidak telat makan, jangan banyak bergadang, tetap jadi anak yang soleh, jangan sekali-kali mencoba judai selit, dan jangan ya ingat jangan sampai terlilit Bang Emok apalagi pinjol. Singkat cerita, tibalah Arthur di kota langit Sirus ditemani Sylvie. Arthur langsung bergegas ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Dan pada saat pintu terbuka, orang pertama yang Arthur lihat adalah adik Arthur yang bernama Eleanor. Si ayah dan si ibu hanya melongo heran melihat Arthur ada di hadapan mereka, seolah-olah mereka tidak percaya dengan kepulangan tersebut. Tadaima de, ii no kana? Sang ibu pun memastikan apakah Arthur benar-benar Arthur. Dan ketika benar bahwa Arthur adalah Arthur beneran, sang ayah dan sang ibu pun langsung memeluk Arthur dengan erat seerat-eratnya karena rindu yang tak terbendung. Tanpa dikenalkan oleh orang tuanya, Arthur sudah tahu bahwa Elenoir adalah adiknya yang dulu masih ada di dalam kandungan sang ibu. Ya, meski bahagia karena Arthur sudah kembali ke pelukannya, namun si ibu tetap khawatir karena terakhir memberi kabar Arthur bilang sedang sakit dan sekarang badannya nampak sangat kurus. Tapi Arthur bilang bahwa dirinya baik-baik saja. Nampaknya Sylvie menyukai Elenoir. Walaupun baru bertemu, nampaknya Sylvie tidak canggung, tidak seperti sama Tesia. Setelah itu Arthur pun menceritakan kejadian saat dirinya terjatuh ke dalam tebing. Tapi Arthur tidak menceritakan tentang Sylvia yang menolongnya setelah terjatuh dari tebing.
Arthur menceritakan pertemuannya dengan Tessia dan penyakitnya yang berhasil terdeteksi di desa Eleanor. Nama desanya sama dengan nama adiknya ya bro. Di situ sang ibu alias Alice menanyakan apakah ada kemungkinan penyakit Arthur kambuh lagi. Arthur bilang tidak perlu khawatir karena sepertinya alasan penyakit itu adalah manakor yang terlalu cepat bangkit dan menyebabkan ketidakseimbangan. Ya, sebenarnya Arthur merasa tidak enak merahasiakan sesuatu pada orang tuanya. Tapi sebelum Arthur bertambah kuat akan terlalu berbahaya jika Arthur menceritakan semuanya. Kemudian Reynold alias sang ayah menanyakan tentang Sylvie kepada Arthur. Arthur pun menjelaskan bahwa saat perjalanan secara kebetulan Arthur menemukan sarang manabis. Kemudian ibunya Sylvie ditemukan sekarat karena terluka. Sayang sekali Sylvie tidak bisa diselamatkan. Dengan begitu Arthur mengambil dan menjaganya dan diberi nama Sylvie. Setelah itu si ayah menanyakan tingkat manakor milik Arthur karena beliau ingin membandingkan perkembangan anaknya dengan dirinya. Arthur tidak langsung menjawabnya, malah balik bertanya tentang pekerjaan si ayah sekarang. Ternyata si ayah sekarang bekerja di rumah lelang Halstea sebagai instruktur keamanan. Ya, intinya kehidupan sang ayah nampak lebih baik selama bekerja di rumah lelang tersebut. Kemudian Arthur bertanya tentang manakor milik si ayah. Si ayah bercerita bahwa 2 tahun yang lalu dia berhasil mencapai warna oranye pekat. Nah, mari kita jelaskan dulu sebentar tingkatan warna mana. Dimulai dari bawah, yaitu hitam, merah, oranye, kuning, silver, dan putih. Warna tersebut memiliki 3 tingkatan lagi, seperti pekat, biasa, dan terang. Warna mana akan berubah seiring giatnya berlatih. Intinya kayak level begitulah bro. Sedangkan untuk Arthur, manakornya berada di tingkat merah terang, di mana sedikit lagi Arthur bisa menyusul tingkat manakor milik ayahnya. Mendengar tingkatan manakor milik Arthur berada di merah terang, si ayah pun sontak kaget mengucapkan kata kasar. Tak sadar perkataannya ditiru oleh Eleanor. Jelaslah si ibu langsung menegur si ayah yang agak eblek, tidak bisa menjaga ucapannya dari bocil yang suka niru. Berantemlah mereka berdua. Kemudian setelah itu si ayah mengajak Arthur ke halaman belakang untuk sparring. Tak lama datanglah keluarga Halstea. Kepala keluarga Halstea bernama Vincent Halstea. Beliau adalah seorang sultan sekelas Rapi Ahmad, seorang pengurus dan pemilik dari rumah lelang, atau dengan kata lain, beliau adalah majikan Reynold. Istri Vincent bernama Tabitha, sedangkan anaknya bernama Lilia. Kemudian Arthur pun mengenalkan dirinya kepada keluarga Halstea. Nampaknya Lilia menyukai Sylvie karena Sylvie hitam dan lucu. Bang, gue kurang hitam gimana bang? Ih, lu serem otak. Singkat cerita mereka pun sudah berada di halaman belakang untuk siap sparring. Sebelum dimulai, nampaklah Arthur dan Reynold melakukan pemanasan agar tidak terjadi kram atau cedera otot. Manakor Arthur bukan hanya terbangkitkan di umur 8 tahun saja. Arthur sudah mencapai 3 tingkat. Padahal secara umum, murid-murid jenius yang masuk ke akademik Sirius hanya mencapai merah pekat di usia 11 atau 12 tahun. Nah, saatnya memulai sparring. Si ayah berinisiatif menyerang Arthur lebih dulu. Dan ya, semua gerakan pukulannya berhasil dibaca oleh Arthur. Sekarang giliran Arthur membalikkan serangan si ayah. Secara agresif Arthur terus melesatkan pukulannya kepada si ayah. Dan si ayah pun mengakui bahwa Arthur bisa memukulnya di saat si ayah kehilangan fokus sesaat. Tapi kali ini si ayah akan sungguh-sungguh. Sontak si ayah mengeluarkan elemen api di sekujur tubuhnya. Seperti yang sudah diperingatkan oleh si ayah kepada Arthur, para penyihir di dunia ini memiliki elemen yang cocok untuk mereka masing-masing. Untuk Conjurer, mereka bisa dikenali dengan elemen kompatibel dalam penggunaannya. Di lain sisi untuk Augmenter, kemampuan mengenali mereka tidaklah jelas. Tapi setelah mencapai 1 tingkatan, Augmenter akan menyadari elemen yang mereka kuasai seperti sang ayah sekarang. Di kehidupan Arthur sebelumnya, ada sesuatu yang mirip dengan mana, yaitu Ki alias energi kehidupan. Ki berbeda dengan elemen, di mana Ki diputuskan oleh keinginan sendiri, ditambah karena tidak dibatasi oleh satu elemen semenjak lahir. Namun dibutuhkan sebuah bakat, tapi yang terpenting adalah latihan. Dengan kata lain, di dunia ini Ki bisa dibilang mirip dengan Augmenter. Lantas Arthur menunjukkan elemen yang dia miliki, yaitu cahaya. Namun sayangnya ketika berbenturan dengan sang ayah, Arthur terpental alias masihlah lemah. Tak sampai di situ, Arthur teringat latihan dari sang kakek mengenai elemen api tingkat tinggi. Sontak Arthur menunjukkannya, yaitu berupa petir yang bisa membakar sekitarnya. Jelaslah sang ayah terkejut, apalagi Arthur bisa menggunakan elemen air.
Ya, bukan hanya si ayah yang terkejut dan senang, bahkan Vincent pun dibuat kaget dan harus minum amer untuk meredakan rasa jantungannya melihat Arthur yang jenius. Singkat cerita, di ruang makan, Reynolds menceritakan kepada Vincent bahwa Arthur terbangkitkan di umurnya yang baru menginjak 3 tahun hingga sampai menghancurkan rumahnya. Tanpa basa-basi, Vincent pun mengutarakan niatnya untuk menyekolahkan Arthur di Academic Sirius, yang diketahui itu adalah sekolah sihir paling terhormat yang ada di benua ini. Walaupun terlihat sedang mabuk, tapi Vincent mengatakannya dengan serius, no menye-menye, dan alasannya karena Arthur memiliki bakat yang luar binasa. Keluarga Hestea pun sanggup untuk mensponsori Arthur, jadi Reynolds dan Alice tidak perlu khawatir soal biaya. Pokoknya mah semuanya akan ditanggung oleh keluarga Hestea. Tapi Alice merasa sungkan untuk menerimanya, mengingat keluarga Hestea selama ini sudah banyak membantu keluarganya. Dan sekarang mereka malah akan membiayai sekolah Arthur, ditambah usia Arthur yang masih 8 tahun. Tapi Vincent bilang tidak perlu khawatir soal itu, karena Vincent punya kenalan orang dalam di sana. Dan tak main-main, orang dalam tersebut adalah kepala dari Academic Sirius. Jadi tinggal keputusan dari Arthurnya mau atau tidak gitu. Sayangnya Arthur tidak tergiur begitu saja, karena Arthur masih ingin berkumpul dengan keluarganya setelah sekian lama berpisah. Arthur tidak menolak, tapi dia juga belum bisa menerima. Kemudian Arthur pun izin pamit untuk beristirahat. Ya, sikap Arthur itu membuat Vincent merasa tidak enak dengan tawarannya yang terkesan buru-buru. Arthur yang akan beristirahat pun disusul oleh Lilia. Kemudian Lilia pun mengajak Arthur untuk mengikutinya. Lilia pun membawa Arthur ke tempat makan yang dimana di sana banyak pelayan yang siap melayani. Kemudian Lilia menanyakan tentang daging bebek yang banyak lemaknya kepada Bibi Maria. Tapi si Ibi melarangnya karena akhir-akhir ini berat badan Lilia jadi bertambah. Nanti kalau Lilia nut, Bibi Maria bisa dimarahi sama nyonya besar. Padahal Lilia sudah bilang agar si Bibi gitu ya merahasiakan tentang berat badannya kepada orang tuanya. Lalu Teh Ayu memberitahu Arthur bahwa Lilia sering ke sana saat merasa stres. Stres kenapa ya? Mungkin dia pengen punya ukuran lebih, Bang. Bukan itu, Sat. Jernihkan pikiran, gak boleh gitu. Ya, sebenarnya keinginan orang tua Lilia yaitu ingin Lilia bisa terbangkitkan sebagai seorang penyihir. Padahal mereka berdua itu bukan penyihir, alias tidak ada darah penyihir. Dan tentunya Lilia juga berharap seperti itu. Itulah tekanan yang membuat Lilia agak stres. ザカリも健康な女の子なんだから体重の話は禁止って言ったでしょ Singkat cerita, malam pun tiba. Alice masih belum percaya bisa bersama lagi dengan Arthur seperti sekarang ini. Dan Arthur sekarang sudah menjadi cowok tampan dan pemberani. Selain itu, Arthur masih seperti dulu, selalu sopan dan baik hati. Ya, walaupun penampilannya sudah berubah, Arthur tetaplah anak si ayah dan si ibu. Dan di masa depan nanti, Reynolds yakin Arthur akan menjadi penyihir terkuat. Sebelum pergi, Reynolds menyampaikan rasa bersalah Vincent atas tawarannya tadi siang kepada Arthur. Arthur pun memakluminya karena Arthur tahu keluarga Hestea tidak memiliki maksud yang buruk kepada dirinya. ゆっくり眠ってね。おやすみ。朝。 Keesokan paginya, Arthur dikunjungi guru petualang teman si ayah. Dan seperti biasa, Angela memberikan salam melon yang membuat Arthur asma. Bang, gue kurang hitam gimana, Bang? Angela gak suka yang hitam. Ya, Bang, maaf, Bang. Gak jelas rusat. Sementara itu Jasmine sibuk memeriksa keadaan Arthur. Setelah dirasa aman, Jasmine pun langsung memeluknya dan meminta maaf tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Ya, momen tersebut membuat semua orang tidak bisa menahan air matanya saat melihat Arthur. Kecuali Adam yang tampak tegar padahal hatinya bertadarus. Setelah bertemu Arthur, para guide petualang pun menceritakan pengalamannya yang pergi sampai ke kota Estitin yang terpencil karena pekerjaannya. Saat pulang pun mereka menerima berbagai pekerjaan dan kali ini mereka akan pergi ke kota yang belum pernah dikunjungi. Ya, mendengar cerita dari mereka, Arthur pun berpikir jangankan mengenai benua di Caten, tentang kerajaan Sapin pun saja gitu ya, Arthur belum mengetahui apapun. Dan demi pengetahuannya, mungkin Arthur harus bergabung untuk menjadi petualang. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, masih mau lanjut gak nih? Kayaknya kita harus lanjut terus ya sampai tamat ya. Bang, penutupan dulu, Bang. Oh iya lupa. Buru-buru amat, Bang. Mau kemana, Bang? Gue mau bikin yang 2 jam. Serius, Bang? Ya serius. Tapi yang serialnya juga harus dilanjut. Soalnya kan biar nggak absen di YouTube. Biar aktif terus gitu. Tapi Bang, penonton pengennya yang 2 jam, Bang. Iya kan ini juga lagi diusahain. Soal tutup videonya.
Ya pokoknya mah pemirsa dukung terus channel ini ya supaya Bang Ultranya makin semangat membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah jangan lupa di like videonya ya pemirsa. Udah, kebanyakan itu malu sama tetangga.